you, I put those records on. Someone said you had your tattoo removed. Saw you downtown singing the blues. Never planned that one day I'd be losing you. In another life, I would be your girl, and we keep all our promises. Alat tukar menukar untuk melakukan sebuah transaksi jual beli, dan uang sangat penting untuk kalangan muda dan semua orang, karena uang ini kita gunakan untuk membeli kebutuhan kita sehari-hari dan keperluan pribadi kita. Dan dari video yang telah kita tonton bersama, terlihat ada seorang anak muda yang awalnya dia memiliki uang yang begitu banyak, namun dia menggunakannya tidak sesuai dengan yang seharusnya. Maksudnya yaitu seharusnya dia mengutamakan yang penting terlebih dahulu daripada memikirkan sesuatu yang tidak penting. Harusnya dia memprioritaskan kebutuhan yang seharusnya, namun dia malah berfoya-foya membeli sesuatu yang tidak penting, sehingga pada akhirnya dia kekurangan uang atau kehabisan, sehingga dia pun menjadi kebingungan dan kesusahan. Nah, jadi dalam video ini kita dapat mempelajari bahwa ketika kita memiliki uang yang banyak, maka sebaiknya kita harus bisa bagaimana cara kita itu untuk mengelola uang tersebut. Harus melihat mana yang menjadi sesuatu yang penting dan tidak penting. Kita harus melakukan sebuah pencatatan juga untuk kebutuhan-kebutuhan kita sehari-hari, sehingga ada uang yang bisa kita sisihkan dan ada uang yang kita gunakan untuk kebutuhan kita. Baiklah, kali ini saya akan menjelaskan tips and tricks untuk menghemat uang, terutama bagi kita yang berada di perantauan, sehingga pada saat kita memiliki uang lebih, jadi kita harus, ketika kita ingin membeli sesuatu, maka kita harus melihat antara keinginan dan kebutuhan. Dan yang paling penting itu adalah kebutuhan, seperti kebutuhan kita sehari-hari, dan kemudian keinginan-keinginan itu seperti sesuatu yang mungkin tidak terlalu penting, yang bisa kita singkirkan dan tidak perlu kita beli, sehingga kemudian ketika kita memiliki uang lebih juga, kita bisa menabung uang tersebut untuk kebutuhan kita selanjutnya. Ketika misalnya orang tua kita juga tidak memiliki keuangan yang membaik, sehingga ketika kita berada di perantauan tersebut, kita bisa menabung dan kita bisa memiliki uang. Jadi kita tidak kesusahan dalam keuangan. Dan kita juga seharusnya ketika kita memiliki uang, kita tidak harus merasa kita itu sebagai seorang yang banyak uang, namun kita harus bisa mengelola keuangan tersebut dengan baik, sehingga kita juga bisa, ketika kita punya uang lebih, kita juga bisa berinvestasi atau kita membuka usaha sendiri, sehingga kita tidak merugikan orang tua kita yang mengirim uang kepada kita, namun kita juga bisa menggunakan uang tersebut untuk diri kita, dan kita juga bisa mengembangkan uang tersebut untuk berinvestasi atau membuka usaha, sehingga hal ini sangat baik. Jadi teman-teman semua, ini adalah
tips and tricks dari saya. Salam jumpa sahabat-sahabat muda dimanapun Anda berada. Saya menyapa sahabat-sahabat muda di luar sana. Di zaman modern ini, para kaum muda sering sekali jatuh di dalam godaan-godaan duniawi. Salah satunya adalah godaan dalam menggunakan uang yang pada saat ini kaum muda sering sekali boros dan seringkali tidak mengontrol penggunaan uang dengan baik. Oleh karena itu, pada saat ini saya akan menjelaskan bagaimana tujuan literasi keuangan secara khusus untuk sahabat-sahabat muda di luar sana. Nah, untuk sahabat-sahabat muda di luar sana, tujuan literasi keuangan adalah untuk menyadarkan sahabat-sahabat muda bahwa penggunaan uang di zaman ini tentunya harus dikontrol dengan baik. Meskipun banyak godaan-godaan yang masuk dari luar maupun dalam diri kita sendiri, entah itu godaan-godaan duniawi, perkembangan zaman yang semakin maju dan semakin pesat membuat kita tidak mampu menggunakan uang dengan baik. Oleh karena itu, sahabat-sahabat muda, tujuan literasi keuangan adalah menyadarkan kita dan juga membangkitkan semangat kita untuk menggunakan uang dengan baik dan teratur. Tujuan lain dari literasi keuangan adalah bagaimana kita mempersiapkan masa depan kita, yaitu dengan cara menabung dan juga dengan menyimpan uang kita untuk persiapan di masa yang akan datang. Oleh karena itu, tujuan literasi keuangan sangat penting untuk diketahui oleh sahabat-sahabat muda di luar sana. Sahabat-sahabat muda, setelah saya menjelaskan tujuan literasi keuangan, pada saat ini saya akan membagikan bagaimana manfaat mempelajari literasi keuangan untuk sahabat-sahabat muda. Sahabat-sahabat muda, literasi keuangan sebagai salah satu langkah untuk menyiapkan masa depan secara khusus dalam mengelola uang. Maka dari itu manfaat yang timbul dari literasi keuangan sangat banyak, tentunya dapat memotivasi kita untuk mempersiapkan masa depan. Ada beberapa manfaat mempelajari literasi keuangan. Yang pertama, itu lebih mengontrol bagaimana pengeluaran uang kita atau bagaimana penggunaan uang kita pada saat ini. Manfaat yang kedua, kita dapat mempersiapkan masa depan kita, yaitu melalui menabung yang kita mulai hingga dari saat ini. Oleh karena itu, manfaat literasi keuangan sangatlah penting untuk kita ketahui, untuk kita terapkan, dan untuk kita jalankan dalam kehidupan kita. Sahabat-sahabat muda di luar sana, pada saat ini juga saya akan membagikan bagaimana cara kita membuat catatan keuangan. Mengetahui pencatatan keuangan berarti kita mengetahui bagaimana pemakaian uang kita atau penggunaan uang kita, yaitu pengeluaran dan juga pemasukan kita. Jadi yang dimasukkan dalam pencatatan keuangan adalah berapa uang yang kita keluarkan dan juga berapa uang yang kita dapatkan. Oleh karena itu kita dapat dengan mudah mengetahui bagaimana penggunaan uang kita, apakah kita boros, apakah kita hemat. Oleh karena itu tujuan literasi keuangan, manfaat dan juga pencatatan adalah suatu komponen yang menjadi satu. Oleh karena itu tiga komponen ini dapat memudahkan kita dalam pemakaian uang kita.